Semangat pagi rekan-rekan semua. Bertemu kembali di channel saya dari Riva Levi. Kali ini kita akan bahas tentang COVID leadership, yaitu belajar leadership dari makhluk Tuhan yang paling terkecil ini. Setidaknya ada 5 tahap cycle bagaimana COVID mampu menginfeksi jutaan manusia di muka bumi ini, namun tetap bertahan hingga saat ini. Kita harus bisa mengambil lesson learn atau pembelajaran bagaimana COVID ini bisa menginfeksi, bisa mempengaruhi dunia ya. Nah, apa saja 5 tahap itu atau 5 cycle itu? Kita lihat video berikut ini. Awal abad 20 merupakan perang ekonomi dan adu kekuatan militer antar negara di dunia. Semua negara berlomba-lomba membangun gedung-gedung bertingkatnya. Militer yang terus dikembangkan dengan segala teknologinya karena berlomba-lomba ingin menggabung kekuatan yang terbaik. Dibandingkan dengan kekuatan negara Cina dan tentaranya, Amerika dengan kapal induknya, maka virus ini sungguh tidak ada artinya. Virus yang diberi nama COVID-19 ini justru tidak terlihat dan tidak pernah terbayang akan menjadi ancaman. Virus kecil ini sukses membuat semua negara bertekuk lutut tanpa kecuali negara adidaya dan superpower seperti Amerika Serikat. Dia bahkan mampu menginfeksi pasukan Amerika yang berada di kapal induk sekalipun. Semua ekonomi dunia terhenti. Kota-kota yang tidak pernah mati akhirnya menjadi kota mati. Jalan-jalan yang dulunya ramai dari manusia yang setiap harinya sibuk mencari uang akhirnya sepi. Para pekerja yang gila kerja akhirnya banyak yang di-PHK. Ia berpengaruh besar pada kehidupan manusia dan makhluk hidup di muka bumi ini. Ia kecil namun memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Small things but meaningful things. Small thing but impactful things. Inilah makna dari buku saya Quantum Leadership. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari makhluk terkecil yang bernama COVID-19 ini? COVID akan mencari reseptor berupa protein yang mau menerimanya. Ketika dapat diinfeksi olehnya, kemudian ia masuk ke dalam sel itu. Satu reseptor protein yang telah dipengaruhi mampu menjadi agen-agen yang dapat menyebarkan virus secara cepat ke sel-sel lainnya. Berikut adalah cycle of COVID leadership dengan 5 siklusnya. Pertama, ability to survive atau struggle. Ketika ia bukan berada di habitatnya, untuk dapat hidup yaitu di dalam tubuh, ia mampu bertahan di permukaan manapun seperti jalan, stainless steel, kayu, kertas, dan lain-lain, bahkan dibandingkan virus lainnya seperti HIV/AIDS misalnya, yang hanya mampu bertahan beberapa detik. Hal ini tidak lain karena ia mampu adaptable to change, cepat beradaptasi dari negara satu ke negara lainnya dengan menyesuaikan diri dengan cara bermutasi. Yang kedua, sense of urgency. Secepat mungkin memberikan pengaruh ketika masuk ke dalam sebuah sistem. Sistem di sini adalah tubuh manusia. Ketika COVID masuk dalam pernafasan, maka dalam waktu 1-3 hari terjadi gejala-gejala seperti ini: batuk kering, demam, merasa lemas, sesak nafas, sakit tenggorokan, diare, dan sebagainya. Ketiga, creating team. Pilih salah satu kandidat yang dapat dengan mudah diinfeksi, kemudian jadikan ia change agent agar memudahkan replikasi ke change agent yang baru. Keempat, empowering action to the team. Memberdayakan seluruh change leader dan change agent menjadi agen perubahan dengan menginfeksi sel-sel lain. Hal ini dilakukan agar mempercepat penyebaran virus ke sel lain-lain dengan cepat. Yang kelima, producing more change. Ketika tubuh mulai dikuasai, maka perubahan demi perubahan terus dilakukan oleh virus COVID dengan memutasi diri dan mereplikasi dirinya hingga antibodi menjadi tidak efektif lagi. Maka dengan 5 siklus ini,
kita dapat belajar how to be a leader dari sisi COVID-19. Yaitu pertama, bila kita implementasikan di sebuah organisasi, bagaimana kita dapat membawa organisasi yang adaptable to change dalam segala kondisi. Kita membutuhkan tim yang struggle dalam berbagai kondisi. Kedua, untuk merubah sebuah sistem maka yang dibutuhkan adalah sense of urgency atau perasaan mendesak. Manfaatkan sesegera mungkin momentum terbaik sehingga semua tahu adanya perubahan yang mendesak. Yang ketiga, segera membentuk tim perubahan dengan mencari kandidat yang tepat agar dapat mempercepat pengaruh. Keempat, memberdayakan dan mengembangkan kemampuan leader yang menjadi change leader beserta change agent untuk menyebarkan pengaruh lebih ke dalam dan ke seluruh organisasi. Kelima, terus-menerus melakukan penyesuaian dengan cepat secara agile agar tidak mudah tergerus oleh zaman. Maka dari COVID-19 membuat kita para leader harus belajar banyak untuk menghargai kebersihan yang sering selama ini kita abaikan karena kita fokus pada hal-hal yang besar seperti sales, profit, margin, dan lain-lain. Namun justru saat ini kita harus fokus untuk menjaga kebersihan tangan, mandi secara teratur, menjaga jarak, physical distancing, menggunakan masker, bahkan menggunakan kacamata, mengecek kesehatan secara teratur, dan sebagainya dan sebagainya. Demikianlah lesson learn yang dapat kita petik dari makhluk terkecil Allah ini yang diberi nama COVID-19 atau COVID Leadership. Demikian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saksikan lagi video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.